أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatihil muradi. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah pada apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, bahwa dakwah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah hendaknya dilakukan dengan metode yang paling efektif, yakni menggunakan cara-cara yang ramah dan dilakukan secara bertahap, taklilut takalif. Bila sasaran dakwah belum dapat menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban syariat, mula-mula hendaknya diajak melakukan kewajiban yang paling penting sebelum kewajiban lainnya. Begitu pula bila belum dapat meninggalkan keharaman secara keseluruhan, maka dinasihati untuk meninggalkan sebahagiannya, baru beralih menuju yang lain. Demikian seterusnya secara bertahap. Dakwah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah hendaknya dilakukan dengan mengedepankan etika akhlak yang baik, yaitu mengikuti tradisi masyarakat selama bukan dalam hal kemaksiatan. Saat ditanya tentang budi pekerti akhlak yang baik, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, wa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Beretika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menegaskan, wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilan nasa ala muradi nafsik bal tahmila nafsika ala muradihi ma lam yukhalifu syar'a. Etika baik dengan manusia adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau sesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Syekh Ibnu Aqil Al-Hambali sebagaimana dikutip Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengatakan, la yanbaghil khuruju min 'adatin nasi illa fil haram. Tidak sepantasnya keluar dari tradisi manusia kecuali dalam keharaman. Bahkan terkadang kesunahan sebaiknya ditinggalkan apabila melakukan yang berdampak meresahkan masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak merekonstruksi bangunan Ka'bah dalam rangka menjaga perasaan orang-orang Quraisy. Beliau malahan bersabda, ya Aisyah, laula hidthanu qaumik bil kufri lanaqadtul baita hatta azida fihi minal hijri fa inna qaumaki qassaru fil bina'i. Hadis riwayat Muslim. Wahai Aisyah, andai saja masyarakatmu tidak dekat dengan zaman kekufuran, niscaya akan aku renovasi Ka'bah sehingga aku tambahkan bangunannya dari hijr, sebab sungguh kaummu ceroboh dalam membangunnya. Pada pertimbangan itulah Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya menyunahkan bagi imam sholat untuk meninggalkan kesunahan
dalam mazhab yang dianutnya bila bertujuan untuk mengambil simpati para makmumnya. Seperti misalnya imamnya meyakini kesunahan membaca bismillah dengan keras, sementara makmum meyakini sebaliknya. Yang lebih baik bagi imam adalah mengikuti keyakinan makmumnya. Selain itu, penanaman nilai-nilai agama secara utuh di lingkungan internal Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah harus diprioritaskan, yaitu dengan mempertahankan dan membentengi faham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di tengah derasnya propaganda berbagai macam aliran. Dalam hal ini dapat ditempuh beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah patuh terhadap petunjuk dan bimbingan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua, mengoptimalkan pengamalan ajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan yang ketiga, tidak serta-merta mengamalkan ajaran yang belum diketahui kesesuaiannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Menggiatkan pengajian dan pendidikan akidah dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masjid, musola, pesantren, lembaga pendidikan, majelis-majelis taklim, dan lain-lainnya. Menggiatkan kaderisasi untuk menghasilkan generasi penerus yang konsisten menjalankan syariat, riyadhah, dan menjauhi segala kemungkaran, sehingga mampu menjadi pemimpin yang dapat mengayomi sekaligus disegani di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah harus senantiasa berpegang kepada al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang modern yang jauh lebih baik, summal aslah fal aslah, dan lalu melakukan perbaikan terus perbaikan. Maka daripada itu, orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah harus berpegang kepada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, yaitu tawasud, mengambil jalan tengah, adil di dalam bersikap, tasamuh, toleran. Toleran ini tidak ada batas kepada siapapun yang berbeda, kepada siapapun yang bertentangan dengan pemahaman kita tidak lantas memusuhi mereka. Dan yang terpenting bagi kita adalah mengedepankan tabayun. Dengan tabayun adalah ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang mana dia berpegang kepada tasamuh, yaitu toleran. Dan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada prinsip tawazun dengan memakai pertimbangan yang tepat, yang baik, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil sikap. Dan tentu ending akhirnya tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam menerapkan paham pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus mengikuti kepada mabadi khaira ummah. Yang pertama adalah menjaga nilai-nilai, ajaran-ajaran, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua adalah harus terus menegakkan toleransi dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman yang benar, maka tentu dia harus menjalankan pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Yang kedua ukhuwah watoniyah, kalau dia berbeda keyakinan harus ditegakkan persaudaraan sebagai anak bangsa, sesama warga bangsa, apapun keyakinannya, apapun paham dan prinsip keagamaannya, maka selama dia adalah warga bangsa Indonesia, berhak dan layak hidup dan harus saling hormat menghormati. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah,
sebagai manusia, tentu dalam keberagamaan bagaimana mampu untuk memanusiakan manusia. Inilah nilai-nilai luhur ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nilai ajaran agama yang benar sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik di dalam berpolitik, baik di dalam kebangsaan, maupun baik di dalam keberagamaan, tentu tujuannya adalah mampu untuk memanusiakan manusia. Apapun keyakinannya, apapun paham keagamaannya, apapun prinsip keyakinan nilai-nilai ajarannya, maka selama dia sebagai manusia tidak mengganggu, maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Demikian pandangan dari paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas ada di negara Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.